atas kesempatan yang telah diberikan oleh Bapak dosen. Sebelumnya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Niputu Eka Rismayanti dari kelas reguler manajemen malamku, nomor absen 21 dengan NIM 21026120100935. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai fungsi integrasi, kebutuhan dan motivasi bagi sumber daya manusia. Yang pertama ada pengertian kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia adalah suatu rasa yang timbul secara alami dari dalam diri manusia untuk memenuhi segala sesuatu yang diperlukan dalam kehidupannya. Kebutuhan-kebutuhan ini kemudian memunculkan keinginan manusia untuk memperoleh sesuatu yang dibutuhkan tersebut sebagai alat pemuas kebutuhan hidupnya. Berikutnya ada benda-benda pemuas kebutuhan manusia. Yang pertama ada barang, yang kedua ada jasa. Barang merupakan benda berbentuk fisik, misalnya seperti pakaian, kendaraan, makanan, atau yang lainnya. Sedangkan jasa itu merupakan benda yang tidak berbentuk fisik atau tidak berwujud, misalnya saja seperti jasa laundry, bengkel, atau jasa potong rambut. Berikutnya ada hal-hal yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Pertama ada kondisi alam, kedua agama dan kepercayaan, adat istiadat, profesi atau pekerjaan, tingkat pendapatan, umur, pendidikan, gender, hobi, kesehatan, teknologi, status sosial, dan terakhir ada tren mode. Berikutnya ada jenis-jenis kebutuhan manusia. Yang pertama itu jenis serta contoh kebutuhan berdasarkan intensitasnya. Yang pertama ada kebutuhan primer, contohnya misalnya seperti sandang, pangan, dan papan. Yang kedua ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder contohnya seperti kulkas, AC, kipas angin, dan sebagainya. Yang ketiga ada kebutuhan tersier, contohnya di antaranya seperti perhiasan emas, kapal pesiar, mobil, dan sebagainya. Berikutnya ada jenis kebutuhan berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kebutuhan jasmani, contohnya berhubungan dengan fisik, misalnya pakaian, makanan, dan minuman. Yang kedua kebutuhan rohani, itu yang bersifat kejiwaan, contohnya agar tidak jenuh dengan rutinitas, maka kita mendengarkan musik atau menonton tayangan favorit kita sendiri. Berikutnya ada jenis kebutuhan berdasarkan subjek yang membutuhkan dibagi dua menjadi yang pertama kebutuhan individual. Kebutuhan individual ini menunjuk pada kebutuhan tiap orang yang berbeda-beda. Misalnya seniman membutuhkan alat lukis dan atlet membutuhkan alat olahraga. Berikutnya ada kebutuhan umum. Kebutuhan ini kaitannya dengan barang dan jasa yang digunakan. Banyak orang misalnya jembatan, penyeberangan, trotoar, dan lainnya. Materi berikutnya yaitu integrasi kebutuhan manusia. Pengertian integrasi. Integrasi berasal dari bahasa Inggris yaitu integration yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan, dan kata integrasi juga berasal dari kata sifat Latin integer yaitu utuh, lengkap. Integrasi sosial dimaknai sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat, sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Berikutnya ada tujuan integrasi dan prinsip integrasi. Tujuan integrasi di sini adalah memanfaatkan karyawan agar mereka bersedia bekerja keras dan berpartisipasi aktif dalam menunjang tercapainya tujuan perusahaan serta terpenuhinya kebutuhan karyawan. Berikutnya ada prinsip integrasi, menciptakan kerjasama yang baik dan saling menguntungkan. Selanjutnya ada metode integrasi. Metode integrasi dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama metode hubungan antar manusia, yang kedua metode motivasi, yang ketiga metode kepemimpinan, yang keempat metode kesepakatan kerja bersama atau KKB, dan yang terakhir metode collective bargaining. Materi selanjutnya yaitu motivasi. Definisi motivasi di sini adalah sebuah dorongan atau alasan yang mendasari semangat dalam melakukan sesuatu. Pemberian motivasi ini diharapkan setiap individu karyawan mau bekerja keras dan antusias untuk mencapai prestasi kerja yang tinggi. Motivasi adalah konsep yang menguraikan tentang kekuatan-kekuatan yang ada dalam diri setiap individu untuk memulai dan mengarahkan perilaku. Berikutnya ada jenis-jenis motivasi. Motivasi digolongkan menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama motivasi internal. Motivasi internal adalah motivasi yang tumbuh dari dalam diri seseorang tanpa dipengaruhi oleh orang lain untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. Berikutnya kedua ada motivasi eksternal. Motivasi eksternal adalah motivasi yang datang dari luar diri seseorang dengan harapan dapat mencapai sesuatu tujuan yang dapat menguntungkan dirinya. Berikut ada faktor motivasi. Di sini faktor motivasi dibagi menjadi dua. Yang pertama itu faktor pemuas atau motivation factor. Faktor pemuas di sini disebut dengan
satisfier, yang berarti bersumber dari dalam diri seseorang. Faktor ini juga sebagai pendorong seseorang untuk berprestasi yang bersumber dari dalam diri seseorang tersebut. Yang kedua ada faktor pemelihara atau maintenance factor. Faktor ini juga disebut dengan hygiene factor, merupakan faktor-faktor yang sifatnya eksintris yang berarti bersumber dari luar diri seseorang, misalnya dari organisasi. Dari materi yang bisa saya jelaskan, mohon maaf jika ada kesalahan kata dan semoga bisa diterima. Saya tutup dengan terima kasih dan selamat malam.